Bab 1440. Keluarga Nanyu terbunuh. Mileye diam. Jika pemilik kitab Taoisme dibunuh, apa artinya? Mileye tidak berani berpikir. Saat ini, Erna Yue tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Tuan Muda Ye, kamu sekarang memiliki 9 jilid kitab Taoisme, dan dalam 9 jilid kitab Taoisme, ada kitab Taoisme, seni bela diri, dan teknik inti. Selain itu, aku pikir kamu telah belajar kepalan tangan dan tubuh. Dalam hal ini, secara sederhana memiliki sisa 3 kitab Taoisme dan teknik inti telah dipelajari." Mileye memandang Erna Yue dan berkata, "Tolong beri aku saran." Erna Yue berkedip dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika aku tunjukkan, aku akan menunjukkan kitab Taoisme." Mileye tertawa dan berkata, "Aku bilang aku akan membagikan kitab Taoisme dengan sekte Sahalokamu." Erna Yue tidak menganggapku bercandakan. Erna Yue tertawa, "Mengapa? Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Ye atas nama sekte Sahaloka." Mileye mengangguk, "Ayo mulai." Seperti yang dikatakan Ejer Bai, prioritasnya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun kitab Taoisme, dia jauh kurang teliti dibandingkan sekte Sahaloka. Dengan bantuan sekte Sahaloka, ia dapat dengan cepat memahami kitab Taoisme. Saat itu, Erna Yue tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye, kali ini aku tidak hanya sendirian di sini, tetapi juga membawa beberapa sesepuh sekte Sahalokaku, yang telah mempelajari kitab Taoisme di sekte Sahalokaku sepanjang tahun. Pemahaman mereka tentang kitab Taoisme jauh lebih banyak dari orang biasa. Dengan bantuan mereka, Tuan Muda Ye dapat lebih memahami kitab Taoisme." Setelah itu, 4 lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Keempat orang itu memberi hormat kecil kepada Mileye dan berkata, "Aku menyapa Tuan Muda Ye." Mileye tertawa dan berkata, "Ayo mulai." Erna Yue tertawa dan berkata, "Ganti tempat." Mileye mengangguk. Segera, semua orang datang ke aula pedang tempat tinggal Mileye. Mileye memanggil Aro, Ladiaan, dan Wain ke aula. Saat ini, mereka akan berada di sana. Karena mereka mempelajari kitab Taoisme, yang sangat bagus untuk mereka. Di aula, Mileye mengeluarkan semua kitab Taoisme. Kitab Taoisme. Melihat 9 jilid kitab Taoisme, Erna Yue terlihat sangat rumit. Dia tidak menyangka bahwa Mileye benar-benar mengumpulkan 9 jilid kitab Taoisme. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Mari kita mulai dari jilid pertama." Jilid ke-1. Erna Yue memandang Mileye, bukan dari 3 jilid terakhir. Mileye tertawa dan berkata, "Jilid pertama saja." Erna Yue memandangi gadis-gadis yang hadir dan melihat bahwa dia berkulit putih. Erna Yue memandang keempat tetua di belakangnya dan berkata, "Mari kita mulai dari jilid pertama. Lebih detail." 4 tetua mengangguk. Segera, keempat tetua mulai menjelaskan jilid pertama kitab Taoisme, sementara Mileye membiarkan Jessica Guan merekamnya. Mileye sendiri mendengarkan dengan cermat. Karena keempat sesepuh berbicara secara detail, banyak poin pengetahuan yang tidak ditemukan olehnya dan Jessica Guan. Perlu disebutkan bahwa Savera juga ada di samping. Dia juga mendengarkan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia akan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu ketika keempat tetua menjelaskan kitab Taoisme, sepertinya mengatakan bahwa ini salah. Curang Dewa Kuno. Pada saat Dark Abyss dihancurkan, hal yang paling membahagiakan adalah Dewa Kuno Abyss. Mereka telah bertarung dengan Dark Abyss selama bertahun-tahun, dan sekarang, Dark Abyss akhirnya hilang. Di wilayah bintang mereka,
jurang dewa kuno bisa dikatakan sebagai satu-satunya. Di puncak piramida, Suzai berdiri diam. Di depannya ada seorang tetua berambut putih, yang merupakan gurunya dan kepala jurang dewa kuno. Tetua berambut putih berbisik, "Kudengar Tuan Muda Ye telah mengumpulkan 9 jilid kitab Taoisme." Suzai melirik tetua berambut putih dan mengangguk. Tetua berambut putih terkekeh, "Pasti ada banyak tempat yang membutuhkan tangan manusia di alam semesta 5 dimensi hari ini. Mari kita pergi ke alam semesta 5 dimensi untuk melihat apakah Tuan Muda Ye butuh bantuan." Suzai tampak agak aneh. Apakah ini untuk membantu? Ingin melihat kitab Taoisme? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu. Bagi kitab Taoisme, terutama gurunya, godaannya sangat besar. Segera, mereka meninggalkan kedalaman dewa kuno dan pergi ke alam semesta 5 dimensi. Tanah makam Dao. Di aula, Dewa Kegelapan memandang Lohu dan yang lainnya di aula dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang ingin kamu katakan?" Lohu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Akhir-akhir ini sangat sibuk. Mengapa kamu tidak mencari tempat untuk berjalan-jalan dan bersantai?" Raja Akuma mengangguk, "Betul. Mengapa tidak memilih alam semesta 5 dimensi?" "Bagus sekali." Dewa Kegelapan tertawa, "Tunggu apa lagi? Bangunlah." Setelah itu, beberapa orang bangkit dan berangkat menuju alam semesta 5 dimensi. Kitab Taoisme. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Mileye mengumpulkan 9 jilid kitab Taoisme? Semua orang serakah. Tapi sekarang, tidak ada yang berani memberi usul yang salah. Tahukah, itu sekuat Dark Abyss, dan juga menghilang dalam semalam. Namun, selalu ada pengecualian. Di langit berbintang 5 dimensi, seorang lelaki tua berdiri dengan tenang, dan di sampingnya ada seorang pemuda. Pria tua itu menunduk dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka seseorang benar-benar mengumpulkan kitab Taoisme. Ini menarik." Pemuda itu melihat alam semesta 5 dimensi di bawah dan berkata, "Maukah kamu merebutnya?" Pria tua itu melirik pemuda dan berkata, "Apa yang ingin kamu ambil?" "Setidaknya selusin master alam Guyi di bawah. Bisakah kita berdua bertarung?" Pemuda itu menatap dingin ke alam semesta 5 dimensi di bawah, "Cuma selusin." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Selusin master alam Guyi, ini tidak mengerikan." "Apa yang mengerikan Tuan Muda Ye? Apa keberadaan Dark Abyss? Itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh pendeta Tao kedua, tetapi menghilang dalam semalam, dan kekuatan besar dunia Sahaloka dan dunia Sahaloka telah berbalik ke Tuan Muda Ye." Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kedua wanita yang pergi ke dunia Sahaloka itu. Pemuda itu berkata pelan, "Tapi kakek tidak akan menyerah, kan?" Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Tentu saja. Siapa yang tidak ingin melihat versi lengkap kitab Taoisme? Namun, kita bisa mengubah caranya, seperti kerja sama. Pokoknya, Tuan Muda Ye ini juga berbagi kitab Taoisme. Dalam hal itu, berbagi lebih dari satu seharusnya tidak menjadi masalah baginya, tetapi kita harus membayar sejumlah harga." Pemuda itu terdiam. Pria tua itu berkata, "Untuk menjadi seorang pria, kamu harus bisa menilai situasinya. Alasan mengapa keluarga Nanyu kami telah ada selama bertahun-tahun adalah 2 kata, kehati-hatian. Banyak keluarga dan kekuatan telah binasa karena kesombongan. Terlalu arogan." Dengan itu, dia melihat ke alam semesta 5 dimensi dan berkata dengan suara rendah, "Meskipun orang Nanyu kita memiliki fondasi yang dalam, mereka tidak tahan dengan gelombang buta." Pemuda itu menunduk dan berkata, "Aku dengar Mileye adalah orang pertama dari generasi muda. Aku ingin melihatnya." Lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Boleh bertanding, tapi tidak perlu kejam." "Mengerti."
Pemuda itu mengangguk, ya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, ayo kita pergi dan mengunjungi Tuan Muda Ye sekarang. Kedua pria itu menghilang dari tempat kejadian. Di bawah, di suatu tempat di aula, Ejerbai memandangi lelaki tua itu dan pemuda di depannya. Apakah mereka dari keluarga Nanyu? Orang tua itu tertawa dan berkata, ya. Ejerbai mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf atas ketidaktahuanku. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Nanyu. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, keluarga Nanyu jauh dari sini. Kamu belum pernah mendengarnya. Ini juga normal. Ejerbai tertawa dan berkata, seberapa jauh? Pria tua itu memandang Ejerbai dan berkata, kamu tahu dunia Sahaloka dan Dewa Kuno, apakah kamu tahu Suanceng? Ejerbai sedikit mengernyit, Suanceng. Pria tua itu mengangguk. Ejerbai menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Orang tua itu tertawa dan berkata, kami bukan dari Suanceng, tapi kami lebih dekat ke Suanceng. Ejerbai memandang lelaki tua itu dan berkata, apakah kamu di sini untuk kitab Taoisme? Pria tua itu mengangguk, tepat. Keluarga Nanyu juga ingin melihat kitab Taoisme. Tentu saja, kami tidak akan melihatnya dengan sia-sia. Kami dapat bekerja sama dengan Tuan Muda Ye. Ejerbai tertawa dan berkata, selamat datang. Namun, aliansi pemimpin sedang sibuk sekarang. Bisakah kalian menunggu sebentar? Di satu sisi, pemuda sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Orang tua itu tertawa dan berkata, tentu saja. Ejerbai tersenyum, bukannya aku menghina kalian berdua, tapi Tuan Muda Ye telah mengakui bahwa tidak ada yang boleh mengganggunya saat ini. Jadi tolong maafkan aku. Pria tua itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Silakan. Ejerbai memeluk tinjunya dan kemudian mundur. Di aula, pemuda berkata dengan dingin, sombong sekali. Orang tua itu tertawa dan berkata, sekarang kami yang mohon. Saat dia mengatakan itu, dia melirik pemuda, Mohan, kamu harus memperbaiki mentalmu. Karena dari sudut pandang saat ini, keluarga Nanyu tidak memiliki keuntungan apapun saat menghadapi Tuan Muda Ye ini. Latar belakang kami mendalam, tetapi kekuatan di balik Tuan Muda Ye ini bahkan lebih tak terduga. Pemuda itu terdiam. Orang tua itu berkata lagi, kali ini, kita di sini untuk kerjasama, bukan untuk permusuhan. Bahkan jika kerjasama itu gagal, cobalah untuk tidak memiliki hubungan buruk dengan Tuan Muda Ye ini. Saat dia berbicara, dia memandang pemuda, Mohan, jika kamu ingin menjadi calon kepala keluarga dan mewarisi keluarga, kamu harus belajar cara hidup. Tidak masalah seberapa kuat kamu, keluarga tidak akan membiarkanmu mengambil kekuasaan. Orang yang berkuasa tidak perlu terlalu kuat, tetapi dia harus memiliki kepala yang baik, jika tidak, satu kesalahan akan membawa bencana bagi keluarga. Pemuda itu terdiam. Orang tua itu melanjutkan, kultivasi saja tidak cukup. Untuk menjadi calon kepala keluarga, kekuatan adalah bagian, tetapi kecerdasan emosional dan perilaku adalah yang lebih kami hargai sebagai orang tua. Pemuda itu berkata pelan, aku mengerti. Lelaki tua itu mengangguk, mengeluarkanmu kali ini adalah ujian. Adapun ujiannya, aku tidak akan memberitahumu. Kamu pikirkan sendiri. Jika kamu lulus ujian, kamu masih memiliki harapan untuk posisi calon kepala keluarga. Jika kamu gagal, setelah kamu kembali, keluarga akan mengatur agar kamu pergi ke tempat percobaan untuk berlatih keras, dan akan melatih kamu untuk menjadi wali keluarga, bukan calon kepala keluarga. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Pemuda perlahan mengepalkan tangan kanannya dan menundukkan kepala dalam diam. Pria tua itu melirik pria itu, dibandingkan dengan calon kepala keluarga lainnya, satu-satunya keunggulanmu adalah kamu lebih kuat dari mereka, tapi
Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Ye ada di sini. Suaranya sangat familiar. Pemuda itu langsung mengernyitkan dahi. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, dia juga ada di sini. Dengan itu, dia bangkit dan pergi. Di luar aula, Ejerbai menerima seorang pemuda dengan jubah tradisional. Dedi Nan. Dia juga salah satu putra dari keluarga Nanyu. Dedi Nan memberi hormat sedikit kepada Ejerbai, senior, aku putra ketujuh dari keluarga Nanyu. Kali ini, aku ingin bertemu Tuan Muda Ye. Ejerbai melirik Dedi Nan, maaf, Tuan Muda Ye sedang meditasi. Dedi Nan tersenyum dan berkata, oke, aku akan menunggunya. Saat dia berkata, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ejerbai, senior, ini adalah pil Tao. Jika kamu memiliki pil ini untuk membantumu saat berlari ke alam Taoisme, dengan bantuan pil ini, tingkatkan peluang setidaknya 50%. Tentu saja, dengan bakat dan kekuatan para senior, tidak masalah untuk mencapai alam Taoisme belaka. Namun, ini adalah niat dari junior, terimalah. Mendengar ini, ekspresi Ejerbai tergerak. Bersambung.